Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. La hawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, ustadz-ustadz, kiai-kiai, sesepuh bini sepuh, semuanya yang saya hormati, yang saya cintai. Malam ini, malam perdana, kita akan mengkaji akidah ahli sunnati wal jamaah. Mudah-mudahan kita semuanya dibimbing oleh Allah melalui Rasulullah, melalui keterangan-keterangan yang dijelaskan oleh para ulama dalam bidangnya, yang nantinya betul-betul kita ini menjadi makhluk Allah yang berakidah ahli sunnati wal jamaah. Karena sebagaimana dalam hadis, sayati zamanun ala ummati yaftariku fih ala salas wa sab'in wa fi riwayah isnin wa sab'in kulluhum nar illa wahid. Qalu wa ma hiya ya Rasulullah? Man alaihi wa ala ashabi, atau yang biasa dikenal dengan ahli sunnati wal jamaah. Kalau kita mengacu pada beberapa ulama yang memang kompeten di dalam masalah akidah dan akidah ahli sunnati wal jamaah sejak zaman dahulu, yang kemudian disebut dengan aqidatus salaf, dan ada pula aqidatul khalaf. Maka oleh para ulama jumhur, mayoritas ulama yang berkompeten di dalamnya adalah ahli sunnati wal jamaah, yang kemudian digolongkan menjadi al-asy'ariyah wal maturidiyah. Oleh karena itu, rekan-rekan semuanya, kita harus memahami akidah Islamiyah ala ahli sunnati wal jamaah, karena ini pokok penting sebelum kita belajar daripada syariat agama. Yang paling penting pertama-tama adalah bahwa kita syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sebelum kemudian kita membahas tentang sholat, sebelum kita membahas tentang puasa, zakat, dan haji, pertama-tama adalah akidah. Oleh karena itu, ilmu yang paling utama oleh para ulama adalah ilmu akidah. Karena dengan ilmu akidah itu, tanpa akidah kita ini terombang-ambing. Kita ini ibarat berjalan di tepi-tebing, hampir jatuh, kapan saja bisa jatuh. Tapi kalau kita paham tentang akidah, maka akidah itu keyakinan. Maka keyakinan semakin mantap, maka semakin mantap pula perjalanan kita di dunia ini hingga menuju akhirat. Oleh karena itu, ketika malaikat Jibril datang kepada Rasulullah SAW, beliau menanyakan tentang masalah Islam. Sebelum Islam ditanyakan, pertama-tama adalah al-iman, mal iman. Yang kedua ditanyakan mal Islam. Yang terakhir ditanyakan pula mal ihsan. Apa itu keimanan, apa itu Islam, dan apa itu ihsan. Dan yang paling buncit adalah bagaimana
ketika malaikat Jibril bertanya tentang aslan ahli kiamat, yang kemudian dijawab oleh Rasulullah, mal masmulu bi'a'lama minas sa'il. Nah, ini menggambarkan bagaimana pentingnya akidah kita. Walaupun oleh ulama akidah, keimanan itu bisa berubah, bisa naik turun, bisa tambah dan bisa berkurang. Sebagian ulama lagi mengatakan bahwa keimanan itu ya tidak bisa kurang dan tidak bisa tambah, karena itu bersifat hati, ada keyakinan. Ketika orang mengetahui bahwa satu itu adalah satu, maka tidak akan berubah bahwa satu akan menjadi dua. Ketika seseorang mengetahui bahwa tiga itu adalah angka tiga yang berbentuk begitu, maka seseorang tidak akan tergoyahkan walaupun ditunjukkan bahwa ini tiga dengan angka yang tidak berbentuk tiga. Oleh karena itu, ulama ahli sunnati wal jamaah dalam hal ini, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, ada dua pendapat ini. Iman apakah bisa berkurang, apakah tidak? Apakah stabil, tidak akan kurang dan tidak akan lebih? Maka pendapat mayoritas ulama yang kompeten di bidangnya bahwa keimanan itu bisa kurang, bisa bertambah. Bertambah karena melakukan segala ketaatan. Orang semakin banyak ketaatannya, maka imannya semakin kokoh. Makanya dalam hadis itu, la yasriku wa huwa mu'min, wa la yazni wa huwa mu'min. Orang itu tidak akan berbuat zina kalau dia dalam keadaan mukmin, tidak akan mencuri dalam keadaan mukmin. Ini makna ijmalnya. Yang dimaksud adalah bahwa ketika seseorang itu beriman kepada Allah dengan iman yang mantap, iman yang kamil, maka tidak akan dia mencuri. Artinya ketika orang itu mencuri berarti keimanannya kurang. Begitu juga ketika orang berzina. Kalau orang mukmin tidak akan berzina. Maksudnya kalau orang itu imannya kuat, imannya mantap, yakin 100%, maka tidak akan terjerumus ke dalam lembah zina. Walayyazubillah. Dengan dalil-dalil seperti ini kemudian mayoritas ulama akidah mengatakan bahwa taat itu bisa menambah keimanan. Oleh karena itu, salah satu sebab-sebab yang menjadikan keimanan kita ini kuat, keimanan kita ini meningkat, itu adalah dengan melakukan kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan, karena sarana itulah yang kemudian kita mengantarkan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang nantinya meyakini akan keesaan Allah, akan membersihkan Allah dari sifat-sifat yang tidak layak, tidak patut, bahwa Allah wal khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna. Tetapi kalau seseorang banyak maksiat, tidak takut dengan kemaksiatan itu, maka itu tandanya orang lemah imannya. Ini bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, sebelum kita masuk kepada akidah yang nanti akan kita baca, yang akan kita terangkan nanti di kitab Aqidatul Awam, salah satu sebab kenapa Asy'ariyah atau golongan Asy'ariyah, karena nanti ada pembagian macam-macam akidah itu, ada Asy'ariyah, ada Mu'tazilah, ada Mujassimah, ada Jabariyah, ada semacam-macam bentuknya itu. Tetapi kita fokus pada Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Salah satu dalil kebenaran ahli sunnati wal jamaah, walaupun ini bukan secara garis besar atau dalil mutlak yang bisa dijadikan sebagai dalil ukuran, karena ini terjadi dalam mimpi. Kalau mimpi menurut ahli syariat itu tidak bisa dijadikan dalil, tetapi sebagai penguat bahwa akidah ahli sunnati wal jamaah yang kemudian kita kenal dengan Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah, ini adalah akidah ahli sunnati wal jamaah, dibenarkan
oleh sebuah mimpi yang terjadi pada tahun 1258, tepatnya tanggal 6 bulan Rajab, Jumat, malam Jumat tanggal 6 Rajab, jadi awal Rajab. Syekh Ahmad Al-Marzuki, Syekh Ahmad Al-Marzuki Al-Maliki, mazhabnya Maliki. Hampir yang kitab-kitab yang kita peroleh atau kita pelajari dalam masalah akidah itu dari selain mazhab Syafi'i. Meskipun mazhab Syafi'i juga ada dalam pembahasan akidah, tapi yang lebih mendetail kebanyakan yang tersebar di seluruh dunia itu adalah dari mazhab Hanafi dan mazhab Maliki. Makanya beberapa kitab yang berada di pondok pesantren sebar itu kebanyakan kitab-kitab yang dari mazhab Maliki dalam akidah. Nah, Syekh Ahmad Al-Marzuki ini adalah mazhabnya Maliki, mazhabnya Malik bin Syafi'i. Karena kalau mazhab fikih sendiri, mazhab tauhid beda lagi. Makanya kalau tauhid kita mazhabnya Asy'ariyah dan mazhab Maturidiyah. Tapi kalau fikih itu ada mazhab 4, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali. Jadi beda-beda takarannya. Masing-masing kalau fikih karena sifatnya furu'iyah, maka ada perbedaan pendapat. Tetapi kalau sudah mencakup usul, usul itu artinya akidah, keyakinan, maka tidak berbeda antara 4 mazhab karena bidangnya berbeda. Jadi kalau akidah bidangnya berbeda, mazhab Maliki, Hanafi, Hambali ataupun Syafi'i satu, sama saja, tidak ada beda. Oleh karena itu, ketika tersebar kitab-kitab tentang akidah di negeri kita Indonesia yang bermadzhab Maliki, bermadzhab Hanafi, bermadzhab Hambali sama. Kalau mazhabnya adalah mazhab Asy'ariyah, Maturidi, hanya satu perbedaannya antara Asy'ariyah dengan Maturidiyah. Kalau Asy'ariyah itu lebih kepada Maliki, kepada Syafi'i, kepada Hambali. Tapi kalau yang dari mazhab Hanafi itu Al-Maturidiyah, karena Imam Maturidi, Abu Mansur Al-Maturidi itu mazhabnya Hanafi. Mazhabnya Hanafi. Oleh karena itu ulama akidah, ketika kita belajar tentang akidah, maka siapapun dari mazhab manapun, mazhab Maliki oke, mazhab Hanafi oke, mazhab Hambali oke, mazhab Syafi'i oke, karena tidak ada perbedaan pendapat dalam segi akidah. Ini mudah-mudahan bisa dipahami sebelum kita mengkaji tentang masalah akidah. Jadi akidah kedudukannya paling atas, kemudian di bawahnya adalah fikih syariat. Kalau masalah keimanan itu yang nomor 1, karena sesuai dengan hadis Malaikat Jibril alaihi salam, pertama yang ditanyakan kepada Rasulullah adalah al-iman. Setelah iman sudah, maka kita masuk kepada bab syariat. Maka akidah itu nomor 1. Nah, sebagai penguat dalil bahwa akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah itu benar adanya dan dipegangi oleh jumhurul ulama ma'alai sawadul a'zam, dalam penjelasan Rasulullah SAW ketika menjelaskan hadis tadi, bagaimana kita bisa selamat ketika banyak macam-macam golongan, maka fa'alaika ala sawadil a'zam, kita harus memegangi sawadul a'zam, artinya golongan yang paling banyak. Nah, golongan paling banyak ternyata sampai sekarang, mulai zaman dulu sampai sekarang adalah al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Kebetulan saya punya guru mazhabnya Maliki, ahli di bidang akidah juga, dari Mauritania, Sengkiti, dari Afrika. Itu rata-rata di sana akidahnya Asy'ariyah wal Maturidiyah. Kemudian di Andalusia, Spanyol, itu juga mazhabnya Asy'ariyah Maturidiyah. Kemudian di daratan Arab hanya sebagian kecil yang bukan Asy'ariyah Maturidiyah. Yaman, Brest, kecuali sebagian kecil yang ada di
yang ada di utara yang bermadhab Zaidiyah itu ada. Tapi selain itu, apalagi Indonesia madhab Asy'ariyah, ini berarti semuanya adalah jumhur, dan itu dari zaman dahulu. Dan sesuai dengan hadis-hadis atau dalil-dalil yang dijelaskan oleh para ulama akidah, menjelaskan bahwa ini loh akidah yang betul. Makanya dahulu kita kalau membaca sirah atau manaqib, sejarah daripada para ulama, bagaimana Imam Ahmad itu untuk mempertahankan akidah dengan gonjang-ganjingnya pemerintahan itu gara-gara akidah. Dan banyak sekali ulama-ulama kita yang jadi korban karena mempertahankan akidah. Karena akidah nomor satu. Kalau akidahnya tidak betul, maka semuanya tidak betul. Karena akidah itu mencakup yang nomor satu. Akidahnya salah, maka yang lain salah. Ini bahaya karena akidah itu sudah merupakan asas atau pondasi utama daripada iman seseorang. Harus akidah yang betul. Secara terperinci dan secara terperinci Rasulullah SAW semuanya dalam hadisnya nanti kita pelajari bersama. Bagaimana tentang akidah yang betul yang kemudian disimpulkan oleh para ulama adalah akidah ahli sunnati wal jamaah ala madhabi al-Asy'ariyah, al-Imam al-Asy'ari Abul Hasan al-Asy'ari wal Imam Abu Mansur al-Maturidi. Nah, lanjutkan cerita tadi. Syekh Ahmad Al-Marzuki yang bermadzhab Maliki pada tanggal 6 Rajab malam Jumat mimpi bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu Rasulullah dikelilingi oleh para sahabat-sahabatnya. Dalam keadaan seperti itu, kemudian Syekh Ahmad Al-Marzuki ini berhadapan dengan Rasulullah bersalaman. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikelilingi oleh para sahabat itu kemudian bersabda kepada Syekh Ahmad Al-Marzuki, Iqra ya Marzuki al-Manzumah. Iqra al-Manzumah allati man hafidhaha dakhulal jannah wa nalal maqsud min kulli khairin wafaqal kitab was sunnah. Wahai Ahmad Marzuki, bacalah manzumah yang barang siapa manzumah, nazuman artinya, nazuman. Kalau siapapun yang menghafal nazum ini, maka dia akan masuk surga dan akan memperoleh apa yang dicita-citakan dan akan cocok apa yang diyakini cocok dengan Alkitab, Al-Qur'anul Karim, dan mencocok dengan As-Sunnah. Setelah disampaikan demikian, kemudian Imam Ahmad Al-Marzuki ini bertanya, wa ma hiya ya Rasulullah? Mandumah itu apa? Yang tadi disuruh menghafal, kalau hafal itu masuk surga. Yang jawab bukan Rasulullah, tapi sahabat yang jawab. Sahabat kalau isma' min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya Ahmad, isma' min Rasulillah. Dengarkan dari Rasulullah. Nanti Rasulullah akan mengatakan kepadamu apakah manzumah itu, apakah nazuman itu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iqra ya Ahmad. Abda'u bismillahirrahmanirrahim wa birrahimi daimil ihsani sampai akhir nazam wa suhufil khalili wal kalimi fiha kalamul hakamil alimi. Nanti ada itu sampai didikte oleh Rasulullah sampai nazuman yang terakhir wa suhuful khalili wal kalimi fiha kalamul hakamil alimi. Ternyata di dalam nazam itu menjelaskan semua bagaimana sifat 20, sifat wajib Allah.
Bagaimana sifat mustahil Allah 20? Bagaimana sifat jaiz? Itu dijelaskan semua melalui perantara Rasulullah langsung. Ketika dibacakan bait itu, nazam itu, kemudian beliau terjaga. Setelah terjaga, subhanallah, langsung hafal. Syekh Ahmad Al-Marzuki ini langsung hafal. Setelah hafal, di hatinya semuanya, bukan hanya itu, pada 2 Sya'ban, puasa, Dzulqa'dah, Syawal, Dzulqa'dah, 3 bulan berikutnya mimpi lagi yang kedua kali, ketemu dengan Rasulullah dengan keadaan yang sama, dikelilingi oleh para sahabat-sahabat. Dan waktu itu dipanggil Habib Ahmad, Syekh Ahmad Al-Marzuki ini, ya Ahmad, iqra ma jama'ta, ma jama'ta. Bacalah apa yang telah kamu kumpulkan, yang kau hafalkan dulu, yang sudah pernah dikasih tahu oleh Rasulullah, yang saya kasih tahu kamu, yang kau hafal, baca. Suruh baca. Setelah dibaca sampai akhir, tadi wasuful khalili wal kalimi fiha kalamul hakamil alimi, dibacakan. Setelah dibacakan di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sahabat-sahabatnya, sahabat itu kan ada doa itu, amin, diamini oleh para sahabat. Sampai selesai, setelah selesai kemudian didoakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, waffaqakallah lima yudi wa qabila minka dzalika wa barakallahu alaika wa alal mu'minin wa nafa'a bihal ibad. Didoakan oleh Allah, mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan bermanfaat, semua diberi taufik oleh Allah, manfaat bagi orang mukmin. Jadilah kemudian setelah itu, setelah kejadian itu, Syekh Ahmad Al-Marzuki itu kemudian bertemu sama murid-muridnya tatkala itu, kemudian disampaikan mimpinya itu, dan kemudian ditaktek atau disampaikan apa yang telah dihafal dari Rasulullah, disampaikan kepada murid-muridnya itu, kemudian murid-muridnya meminta supaya disempurnakan. Setelah disempurnakan, beliau sampai pada wa kullu ma jaa minar rasuli wa kullu ma jaa bihi rasulu mahalluhu ta'zim wa qabulu. Wa kullu ma jaa bihi rasulu mahalluhu ta'zim wa taslim. Akhirnya itulah suatu sebab, atau bukan dalil tapi sebagai penguat bahwa akidah ahli sunnah wal jamaah yang harus kita ketahui, ada sifat wajib, ada sifat mustahil, ada sifat jaiz, itu adalah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah lebih dahulu dirumuskan oleh Imam Abu Hasan Al Ash'ari wal Imam Abu Mansur Al Maturidi. Oleh karena itu tidak syak lagi bahwa akidah ahli sunnati wal jamaah yang telah dirumuskan oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi ini kemudian menjadi akidah ahli sunnati wal jamaah yang dipegangi oleh mayoritas orang muslim sedunia dari zaman dahulu sampai sekarang. Alhamdulillah. Ini berapa menit? Ini masih pembukaan, ini belum masuk nanti ya. Biar tahu apa sejarahnya, bagaimana ahli sunnah wal jamaah itu. Karena akidah ini kalau kita nggak paham bahaya. Karena taruhannya itu kalau nggak benar syirik, itu bahaya. Makanya kita harus betul-betul tahu bagaimana seluk-beluk daripada akidah ahli sunnah wal jamaah supaya tidak syirik. Banyak. Suatu saat saya daras dengan guru saya yang mazhabnya Maliki itu, daras akidah Sanusiyah waktu itu.
Satu ketika beliau menjelaskan, kalau seandainya saudara-saudara kita yang jamaahnya begini ini bos ibaratnya gitu, kok akidahnya benar, itu semuanya wali semua. Tapi karena akidahnya nggak benar, maka nggak bisa diambil jadi wali. Maka syarat untuk menjadi wali akidahnya harus benar. Kalau akidahnya nggak benar, maka susah. Makanya Rasulullah mengatakan bahwa semua golongan yang telah terpecah menjadi 73 itu hanya satu yang fil jannah. Kenapa? Karena bahaya. Kalau enggak orang yang beriman berarti orang yang musyrik. Kalau orang yang musyrik berarti bukan orang yang beriman. Sedangkan semua nikmat Allah yang nanti kita jelaskan dalam kitab Aqidatul Awam itu ada nikmat yang hakiki. Ada nikmat yang bukan hakiki, majazi atau idhofi. Hakikatnya terlihat kita itu nikmat, tetapi aslinya bukan nikmat, bahkan itu adalah siksa. Bahkan itu siksa, bukan nikmat. Sudah jam berapa ini? Ada tanya jawab kan? Sudah sampai jam berapa? Dibatasi jam berapa? 15 menit lagi. Nah, tadi kita sudah tahu tentang bagaimana sekelumit atau sejarah tentang pembenaran atau kebenaran yang hakiki tentang akidah, yaitu mazhab Asy'ari Maturidi, mazhab Ahli Sunnati wal Jamaah. Nah, ketika Rasulullah mendikte, mengimlak kepada Syekh Ahmad Al-Marzuki, abda'u bismillahirrahmani wa birrahimi daimil ihsani. Nanti sampai ini beliau ya menulis, menghafalkan apa adanya karena itu dari Rasulullah. Tapi kemudian dijelaskan oleh para ulama ketika berbicara tentang abda'u bismillahirrahmani, saya memulai bismillahirrahmani dengan menyebut nama Allah yang Maha Rahman, dan birrahim yang Maha Rahim, daimil ihsan. Ini merupakan salah satu panutan kita ketika kita berbicara, ketika kita menulis, ketika kita mengarang, itu harus diawali dengan bismillah, karena ada hadis kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillah fa huwa aqta wa fi riwayah fa huwa abtar. Makanya sudah kalau kita mulai sesuatu yang oleh syariat dianjurkan, itu kita hendaknya memulai dengan bismillah. Kalau tidak baca bismillah itu maka barokahnya kurang. Wa fi riwayat tidak ada barokah sama sekali. Makanya bismillah itu sirrun min asrari ayatillahi subhanahu wa ta'ala, harus disertakan dengan bismillah. Tapi baca bismillah ini harus sesuai dengan tempatnya. Karena bismillah bisa saja haram. Baca bismillah itu bisa haram. Misalnya kalau orang ada yang akan melakukan keharaman kok baca bismillah, maka hukumnya haram. Istihza namanya. Kalau mau melakukan keharaman jangan baca bismillah, haram. Bahkan kalau mau melakukan hal-hal yang makruh, itu juga tidak disunnahkan membaca bismillah. Makanya disebutkan kullu amrin dzibalin. Setiap sesuatu dzibalin. Dzibalina dzihalin. Ihtamma bi syara'. Ma yahtamu bi syara'. Sesuai yang dianjurkan oleh syariat. Menurut syariat itu boleh dilakukan. Masuk di dalamnya al-mubah, as-sunnah, al-wajib. Maka disunahkan baca bismillah. Selain itu misalkan kemakruhan atau yang haram, maka tidak boleh baca bismillah. Makanya oleh para ulama, bismillah itu tergantung pada apa yang dibaca, tergantung apa yang akan dilakukan. Kalau yang mau dilakukan adalah di sholat misalnya, ketika baca basmalah itu termasuk Fatihah, maka baca Fatihah itu, baca bismillah itu wajib. Tetapi kalau hal-hal yang bersifat sunnah,
maka baca bismillah juga hukumnya sunnah. Kalau di hal-hal yang bersifat mubah, maka gimana? Tergantung dengan niatnya apa. Kalau niatnya baik, maka mubah aslinya. Tapi karena niatnya ittiba Nabi, niatnya supaya kuat beribadah, niatnya apa saja yang dianjurkan oleh syariat, maka akan bernilai sunnah. Maka tergantung perbuatannya. Tapi kalau makruh tidak, maka hukumnya juga makruh membaca bismillah. Kalau yang haram, maka akan hukumnya juga haram. Makanya di sini setiap apa saja kita mau makan, mau apa, semuanya bismillah pada tempat-tempat tertentu yang memang dianjurkan oleh syariat agama. Nah, ini yang diajarkan oleh Rasulullah dalam nazam Aqidatul Awam, abda'u bismillahirrahmanirrahim. Ketika menyebut asma Allah, kita nggak terlalu dalam ini karena kalimat asma Allah dalam mazhab Asy'ari ada dua pendapat. Apakah al-ism huwa ainul musamma atau al-ism laisa huwa ainal musamma. Tapi ini terlalu dalam. Kalau kita mau ini nggak usah ya, soalnya nanti penjelasannya takutnya nggak bisa mengikuti. Akidah ini pertama dasar dulu, setelah dasar nanti akan merangkak ke atas. Karena itu nanti oleh para ulama dijelaskan di khilaf di mazhab Asy'ari, tapi tidak berpengaruh apa-apa. Karena itu nanti ada tinjauan lafzi secara lafaz, ada tinjauan secara makna. Jadi sudah singkat saja itu. Yang penting kita membaca bismillah. Kemudian ketika kita menyebutkan Ar-Rahman, Bismillahirrahmanirrahim, ini penjelasan ulama banyak sekali. Tetapi saya fokus bahwa Ar-Rahman dengan Ar-Rahim itu hampir sama tapi beda. Karena sesuai hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Bulughul Maram disebutkan, Sahih Muslim juga ada. Jadi Allah lillahi tis'ah wa tis'alillahi mi'atu rahmah. Wahid anzalahu fid dunya. Wahidah anzalahu fil dunya. Wal baqiyah mutamassika fil akhirah. Satu diturunkan di dunia, 99 disimpan oleh Allah. Nanti akan dilimpahkan atau diberikan khusus nanti di akhirat. Makanya oleh para ulama ketika menjelaskan tentang kalimat Ar-Rahman, dari segi lafaz, dari segi bahasa, lughah, Ar-Rahman dari masdar yang sama, dari pusat yang dari mustaknya satu. Ra, ha, ma, mim. 3 huruf. Ra, ha, mim. 3. Tetapi kemudian ketika dibentukkan sebagai isim fa'il, itu ada Rahim, ada Rahman. Maka ini yang kemudian disebut oleh ulama al-lughah ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil makna. Kalau Rahman berapa hurufnya? 5. Kalau Rahim hurufnya 4. Lebih 1, lebih dari hurufnya padahal aslinya sama. Maka kalau dibentukkan yang lain kutambah hurufnya, berarti memiliki makna yang lebih. Rahim lebih sedikit secara makna. Tapi para ulama kemudian menjelaskan bahwa Ar-Rahman itu adalah sifat Allah yang menurunkan rahmat kepada semua manusia di dunia ini. Tanpa pandang bulu apakah itu muslim, apakah itu kafir, apakah itu orang yang taat, apakah itu orang yang maksiat, orang baik, orang tidak baik, orang jahat, semuanya mendapat rahmat Allah. Malah bahkan kadang-kadang kita tahu orang yang bukan muslim malah hidupnya lebih enak kelihatannya. Kelihatannya lebih enak menurut yang kita pandang. Karena ini pengejauhantaan daripada sifat rahman Allah. Tidak pandang bulu, semuanya mendapatkan rahmat Allah. Orang yang jahat, orang yang maksiat, orang baik, semuanya mendapatkan rahmat Allah. Oleh karena itu
Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmat Allah mencakup segalanya. Ini yang terkandung dalam sifat Allah yang bernama Ar-Rahman. Ar-Rahman. Makanya semuanya dapat. Tetapi kalau yang muslim nanti ada sifat Allah yang Rahim. Tetapi kalau orang yang bukan mukmin kok mendapatkan rahmat Allah, ini hakikatnya bukan rahmat yang hakiki. Kenapa? Karena di dunia ini mereka hidup enak. Mereka hidup nikmat dengan segala macam yang diperlukan, bahkan berlebih dengan kemewahan yang dimilikinya. Tetapi sejatinya itu bukan kenikmatan. Kenapa? Semuanya akan ditinggalkan. Dan nanti di akhirat tidak akan mendapat apa-apa. Sebagai balasan dari apa yang diterima di dunia ini, mereka nanti ditempatkan di akhirat, di neraka, waliyadu. Maka nikmat yang hakiki adalah nikmat yang setelah nikmat itu tidak ada akibat yang tidak baik. Itu adalah nikmat yang hakiki. Jadi kalau orang kafir sekarang atau orang musyrik sekarang mendapatkan nikmat yang berlimpah, tetapi nanti di akhirat itu tidak mendapatkan, berarti itu nikmat palsu. Karena rahmat Allah tidak mungkin menyanyiakan yang diciptakan oleh Allah. Kalau sifat rahim, makanya kalau kita tahu seperti ini, kita muslim, kita mukmin, nantinya akan mendapatkan nikmat hakiki. Karena nikmat hakiki dijelaskan oleh Imam Al-Baidawi. Nikmat itu nanti terjadi terbagi. Tapi kita bahas nanti setelah Ar-Rahim. Nah, kalau sifat Ar-Rahim itu khusus rahmat Allah yang diberikan kepada orang-orang mukmin, orang-orang muslim. Yang tadi disebutkan oleh Rasulullah ada 100 rahmat Allah, yang 99 disimpan nanti di akhirat. Inilah yang diperuntukkan untuk orang mukmin, orang muslim. Makanya jangan tergiur dengan kenikmatan dunia, karena kenikmatan dunia fata morgana. Yang ada di dunia ini semuanya itu adalah fata morgana, tidak ada kenyataan yang hakiki. Semuanya main-main. La'ibu walahu. Hanya permainan. Kita kaya apapun, punya apapun, segala macam yang kita inginkan semuanya ada. Tetapi sekali lagi kalau kita sudah tidak ada roh, sudah meninggal dunia, gak akan dibawa apa-apa. Artinya akan sia-sia. Makanya sifat rahim ini terkhusus untuk umat mukmin, umat muslim. Nah, ini semuanya rangkaiannya adalah rahmat Allah. Dan rahmat Allah yang diberikan kepada kita seperti itu merupakan nikmat Allah. Karena tidak mungkin Allah menciptakan, mewujudkan kita sebagai makhluk tidak dibekali apa-apa. Allah bertanggung jawab wujud kita di dunia. Allah menjamin apa yang kita butuhkan di dunia ini pasti dikabulkan, dikasih semuanya apa yang kita butuhkan. Ketika kita lahir di dunia tidak membawa apa-apa, pakaian pun tidak, makan pun tidak bisa, tapi Allah berikan rahmatnya kepada ibu. Ibu sayang sama anaknya, dikasih susunya, ASI, dikasih makan, dikasih bisa dimandiin, dan dia tidak bisa apa-apa. Tetapi dengan rahmat Allah, ibunya sayang, dimandiin, nangis dinenangin supaya tidak nangis, kencing dicepokin, berak dicepokin. Ini karena tadi rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau rahmat itu seperti itu kita tahu, maka ketika kita ada di dunia ini, maka tidak luput dari rahmat Allah. Dan juga yang diterjemahkan oleh para ulama merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mendapatkan apa saja yang ada di dunia ini adalah nikmat. Bahkan wujud kita di dunia ini merupakan nikmat. Imam Baidawi itu salah satu imam yang antik, ulama yang masya Allah, wali, ahli usul fikih, ahli tafsir. Ini singkat ini
Imam Baidhawi itu sejarah mengarang tafsirnya itu antik karena beliau itu pernah mati suri, atau mati yang tidak sempurna. Orang tidak tahu, kemudian dimandikan apa mau dimakamkan. Padahal belum mati 100%. Dimakamkan, ketika sampai di makam bangun. Bingung mau keluar nggak bisa. Karena sudah dikubur, mau keluar nggak bisa. Mau berteriak sama siapa? Nggak ada yang dengar karena di dalam kubur. Singkatnya akhirnya beliau itu nazar. Kalau saya bisa keluar dari kubur, saya akan mengarang atau menulis tafsir. Betul, suatu ketika kemudian ada orang yang bermimpi ketemu dengan Imam Al-Baidhawi bahwa beliau belum mati di pakaman ini, tolong dikedung. Ada himbauan seperti itu dalam mimpinya. Akhirnya digali semuanya, betul beliau masih hidup. Setelah hidup barulah itu kemudian menulis tafsir Al-Baidhawi. Jadi ulama besar yang kejadian. Nah ini ulama Baidhawi itu menjelaskan dalam masalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, nikmatullah wa in kanat la tanhasir wa la tuhsa. Seperti dalam ayat wa in ta'uddu ni'matullahi la tuhsuha. Nikmat Allah kalaupun andai kata engkau hitung, kalau engkau hitung nikmat Allah nggak bakal bisa dihitung. Tetapi secara garis besar nikmat Allah itu tergolong menjadi dua. Ada dua bagian. Ada nikmat Allah yang ada di dunia dan ada nikmat Allah yang ada di akhirat. Kalau nikmat yang di dunia terbagi menjadi dua. Kata Ibu. Nikmat di dunia ada dua. Satu, ada yang bersifat wahbi, ada yang bersifat kasbi. Kalau nikmat Allah yang di dunia ada wahbi itu juga dibagi ada dua. Ada wahbi yang bersifat ruhani, ada wahbi yang bersifat indra, itu bahasa Arabnya apa itu? Hasah, jasmani. Nah, jasmani. Ada ruhani, ada jasmani. Jadi wahbi itu ada jasmani, ada ruhani, ada ruhani, ada jasmani. Nah, kalau ruhani kata beliau, ini merupakan nikmat. Seorang hamba dikasih roh. Ini wahbi. Artinya wahbi itu tidak bisa dicari. Memang pemberian dari Allah, nikmat pemberian dari Allah tidak bisa direkadaya. Orang mau memberikan ruh itu nggak bisa. Menghidupkan orang mati nggak bisa kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Isa alaihissalam yang bisa menghidupkan orang mati, dikasih roh, itu sejatinya dari Allah. Makanya ketika seseorang hidup itu adalah wahbi sifatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya hidup kita di dunia ada roh kita bisa hidup itu merupakan nikmat, rahmat Allah. Makanya tidak boleh orang itu menghilangkan nyawa orang karena bukan hak dia. Kalau misalkan orang itu memilih untuk membunuh misalnya, maka hakikatnya itu bukan hak dia, maka membunuh berarti dia menghalalkan yang semestinya bukan bidangnya dia, tapi diserobot oleh dia menghilangkan. Bunuh diri tidak boleh. Kenapa? Karena itu wahbi, bukan urusan dia. Bukan urusan manusia. Kalau dia bunuh diri, salahnya dia. Karena aslinya itu nikmat yang diberikan Allah tidak bisa direkadaya. Maka tidak boleh membunuh, tidak boleh bunuh diri, itu urusan Allah. Makanya Rasulullah mengajarkan ketika seorang itu sampai pada tahapan putus asa, hidup berat, mau mati juga nggak bisa, maka disuruh berdoa.
in kuntum maitan fa khairun li fa amitni, dan seterusnya itu. Kalau memang mati itu baik buatku, maka matikanlah kami ya Allah. Kalau memang hidup itu adalah baik bagi kita, maka hidupkanlah kita. Itu ajaran Rasul. Kenapa? Karena roh itu urusan Allah wahbi, kita tidak bisa. Satu, akal jasmani sifatnya. Kalau jasmani kita badannya sehat, kita berakalnya sehat, kita apa saja yang kita butuhkan, indera kita apa, kita diciptakan oleh Allah lengkap, tangannya lengkap, apanya lengkap. Ini nikmat Allah. Maka ketika Allah memberikan akal kepada kita, yang termasuk wahbi, akal, pemahaman, dan itu semua termasuk daripada wahbi yang sifatnya rohani, tidak bisa dilihat, maka itu nikmat semua. Makanya tadi membunuh nggak boleh, terus kemudian bunuh diri juga nggak boleh, mabuk juga tidak boleh karena menghilangkan akal. Kenapa? Karena akal itu bukan urusan kita, itu justru nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Kita nggak bisa menawar. Orang gila pengennya waras kok, pengennya sembuh, lah kok dia malah menghilangkan akal. Maka tidak secara normal, rasionalnya itu salah. Maka pemahaman, akal, bisa ini semuanya ini adalah nikmat Allah yang menurut Imam Baidawi adalah bagian daripada nikmat al-wahbi ruhani. Ada yang sifatnya jasmani. Nah, kalau jasmani tadi tangannya lengkap, matanya bisa melihat, ya, kemudian kesehatan, terus semuanya lah yang diberikan yang bersifat jasmani. Ini merupakan nikmat Allah. Maka sehat, bisa makan, semuanya normal inderanya, itu adalah nikmat Allah. Walaupun secara terperinci itu ada di dalamnya beberapa yang tidak bisa kita hitung, tetapi secara garis besar kata Imam Baidawi, ya masalah nikmat itu terbagi dari situ. Yang nantinya kita bisa berangan-angan bagaimana kita mendapatkan nikmat berupa sehat, akal sehat, badan sehat, mata sehat, badan kita semuanya sehat, yang merupakan nikmat Allah. Makanya itu adalah nikmat Allah yang harus kita syukuri. Maka nikmat ini disebut nikmat al-wahbi al-jasmani. Yang kedua, pembagian kedua adalah nikmat yang bersifat duniawi. Tadi duniawi sudah, sekarang al-ukhrawi. Nikmat al-ukhrawi ini nikmat yang abadi. Terus nikmat ukhrawi itu apa kata beliau? Nikmat ukhrawi itu adalah ghufira ma farratahu fi halid dunya. Ketika seseorang di akhirat diampuni oleh Allah apa yang dilakukan kecerobohan selama ada di dunia, kemudian di akhirat nanti diampuni oleh Allah, kemudian Allah ridha kepadanya, maka ini nikmat yang disebut ukhrawiyah. Kalau sudah mendapatkan nikmat ukhrawiyah, diampuni segala macam yang dilakukan di dunia, dan Allah ridha kepadanya, sehingga nanti dia bersama-sama malaikat fi a'lal illiyin, di derajat surga yang paling tinggi. Maka ini adalah nikmat Allah yang bersifat ukhrawi. Maka nikmat semuanya ini, kalau kita tahu wujud kita di dunia dikasih roh, kita hidup merupakan nikmat. Kita bisa begini, nikmat. Kita punya akal, nikmat. Kita tangan, semuanya adalah nikmat. Oleh karena itu, oleh para ulama, kalau kita semuanya ini nikmat, maka syukurnya bagaimana? Syukurnya bagaimana kalau semuanya nikmat? Kita diberi, kita hidup, kita makan, semuanya nikmat. Apakah itu yang bersifat duniawi, atau nanti insya Allah mendapat nikmat ukhrawi yang jumlahnya ada berapa? 99, yang akhirnya nanti kita akan diampuni oleh Allah dan diridhoi oleh Allah, dan akan ditempatkan dengan bersama para malaikat di a'lal illiyin.
Kata para ulama, kita harus mensyukurinya dengan menggunakan nikmat itu sebaik-baiknya sesuai dengan asal diciptakannya atau diberikannya nikmat itu kepada kita. Itu namanya syukur. Jadi kalau kita diberi mata, mata ini digunakan untuk tujuannya mata itu apa? Untuk melihat keindahan ciptaan Allah, untuk membaca Al-Quran, untuk belajar. Maka secara langsung penggunaan mata yang seperti itu berarti kita bersyukur kepada Allah. Ketika kita diberi punya kaki normal bisa berjalan kemana saja, kemudian kaki kita digunakan untuk berjalan menuju kebaikan, untuk kerja mencari nafkah, untuk belajar, ngaji, menghadiri majelis taklim, untuk dan lain sebagainya. Sesuatu yang memang dianjurkan oleh syariat, berarti kita telah mensyukuri nikmat kaki yang diberikan kepada kita. Semuanya apa yang diberikan kepada Allah, oleh Allah, diberikan oleh Allah kepada kita, kita gunakan sebagaimana mestinya asal dari nikmat itu, maka itu disebut dengan syukur. Kalau tidak berarti kita belum syukur. Jelas Bapak Ibu ya? Jadi makanya semuanya itu yang wujud kita apa adanya, semuanya dari pertama sampai akhir ini adalah tidak lepas dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Imam Baidawi itu menjelaskan nikmat itu ada nikmat duniawi, ada nikmat ukhrawi. Kalau nikmat duniawi ada dua, ada wahbi, ada kasbi. Kalau wahbi terbagi menjadi dua, ada wahbi yang ruhani, ada wahbi yang jasmani. Dan satu kalau kasbi, nah belum dijelaskan kasbi ya. Oh belum, ya lupa kelewatan. Yang kasbi itu kita bisa tazkiyatun nufus. Artinya kasbi itu kita bisa berusaha untuk mendapatkan nikmat itu sebenarnya kalau kita berusaha. Kalau kita berusaha pasti akan mendapatkan nikmat itu. Contohnya apa? Tazkiyatun nufus, tazkiyatun nafas. Kita punya hati yang tidak baik, kita bersihkan hati kita. Kita punya karakter yang tidak baik, kita berjuang istihad dengan sungguh-sungguh untuk memperbaiki ahwal kita, tingkah kita, ucapan kita. Kita punya akhlak yang tidak bagus, tidak baik, maka kemudian kita berusaha agar akhlak kita yang menjadi baik. Ini namanya nikmat yang bersifat kasbi. Kita kalau berusaha pasti dapat, karena itu nikmat. Nantinya kalau ada orang akhlaknya tidak baik kemudian berubah menjadi baik, berarti dia mendapat bagian nikmat. Orang aslinya ahli kemaksiatan, yang tidak baik, orang jahat kemudian bertaubat kepada Allah, berarti dia telah menerima nikmat dari Allah yang bersifat kasbi. Karena orang bisa berusaha. Nikmat semuanya. Jadi ketaatan juga kita bisa sholat, kita puasa, bisa belajar, bisa mengaji, bisa semuanya. Ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita hidup di dunia tidak lepas dari sedikit pun dari yang namanya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita supaya mendapatkan nikmat yang kasbi tadi, kita harus berusaha. Bagaimana kita bisa memperbaiki diri, bisa memperbaiki diri kita, hati kita, belajar kita, otak kita, akhlak kita, semuanya ini adalah nikmat Allah yang harus kita cari. Kalau kok dia tidak bisa tazkiyatin nufus, kalau akhlaknya masih tidak baik, dia tidak mau berusaha, berarti dia jauh dari nikmat Allah ad-dunyawi al-kasbi. Makanya harus kita berjuang untuk menggapai nikmat Allah yang kasbi. Karena dengan itu berarti nanti nikmat Allah sempurna dari segi duniawi. Sempurna, nanti di akhirat juga akan kita menerima nikmat dari Allah yang sempurna. Genap 100 rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sudah? Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Baik, Masya Allah, sebelum jazilan kepada guru kita atas materi yang telah disampaikan, semoga menambah keyakinan kita dalam akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah.
dan juga dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya kami berikan kesempatan bagi jamaah yang ingin bertanya dari jamaah bapak-bapak dan juga ibu-ibu. Satu pertanyaan dari jamaah bapak-bapak mungkin ada. Kalau nggak ada ditutup aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya terkait nikmat yang tadi diterangkan dalam surah Duha itu Fayu'tika rabbuka fatarda. itu kaitannya bagaimana dengan yang tadi? Nah, Terima kasih. ini ayat antik karena itu dulu Rasulullah itu selalu khudu tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala karena sangat memikirkan dan mengkhawatirkan umatnya. Maka bentuk rahmatnya Rasulullah sebagai nabi yang rahmatan lil alamin sangat cinta sekali Rasulullah pada kita. Hanya kitanya yang tidak nyambung. Cinta bertepuk sebelah tangan. Bertepuk sebelah. Rasulullah itu sangat cinta kepada kita. Sampai suatu saat itu Rasulullah apapun permintaan itu hanya untuk umat. Hadisnya banyak sekali yang menjelaskan tentang bagaimana rahmat, bagaimana kasih sayang Rasulullah, cinta Rasulullah kepada umatnya. Maka ketika Allah menurunkan ayat Ad-Duha, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Nanti kau minta itu apa? Karena ada permintaan Rasulullah yang satu hal yang tidak dikabulkan oleh Allah. Itu menyangkut umatnya juga. Karena itu kalau dikabulkan yang sekarang, waduh, gak ada orang musyrik, gak ada orang kafir, bukan menjadi imtihan. Karena dunia itu darul imtihan, darul bala, supaya kita ini apakah betul kita sebagai pengikut Rasulullah, sebagai orang yang beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Maka ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangan-angan meminta sesuatu untuk umatnya yang dimintakan, maka dijanjikan Allah, kamu gak usah khawatir Muhammad, apa yang kau minta pasti akan wala sawfa yu'tika rabbuka fatardu. Nanti akan diberikan semuanya dan kamu akan ridho, yaitu nanti. Ini oleh beberapa ulama dijelaskan, nanti kita umat Islam, umatnya Nabi Muhammad SAW, tidak ada satupun yang ada di neraka. Tidak ada satupun. Semuanya yang menjadi umat Rasulullah akan masuk neraka, masuk surga semuanya. Kecuali yang tidak mau. Kecuali yang tidak mau. Semuanya akan masuk surga. Entah itu nanti di neraka dulu berapa tahun, berapa bulan, berapa hari, itu tergantung dari keadilan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Rasulullah selalu mengharapkan kita semuanya aman, selamat dari neraka. Maka satu, Rasulullah itu menginginkan semua umatnya ini selamat. Tetapi karena dunia ini adalah darul barak, darul imtihan, tidak mungkin semuanya 30 supaya menguji. Nanti ada tingkatan, orang ini tingkatannya begini, maka di surga nanti juga ada tingkatan-tingkatan. Karena sebagai bentuk imtihan, ikhtibar. Orang kalau lulusnya bagus, nilainya A, nilainya B, itu kan nanti ditempatkan pada kelas yang masing-masing sesuai dengan klasifikasi kemampuan dia. Nah kalau semuanya langsung diangkat ke surga semuanya, nggak ada ini, nanti bagaimana? Di dunia ini nggak ada orang ini, nggak bisa dibedakan mana yang baik. Soalnya nanti akan masuk surga semua. Tetapi tidak, dunia ini darul bala, darul ikhtibar, la'ibu alahu. Siapapun yang sadar tentang ini dan mengamalkan yang sudah dijelaskan semuanya, maka pada akhirnya nanti kita akan menerima apa yang diminta oleh Rasulullah. Kita akan diangkat semuanya oleh Allah dari neraka, akan selamat semuanya. Karena Rasulullah itu cita-citanya semuanya
Yang diharapkan itu semuanya selamat, umatnya Rasulullah. Maka ketika beliau mengatakan ummati, itu karena sayangnya dan supaya umatnya itu selamat. Karena mereka umatnya itu tidak tahu bagaimana kalau yang tahu aslinya itu. Kata Rasulullah, lau araftum lau alimtum ma alimtu la bakaitum katsira wa la dhahiktum qalila. Kalau kau tahu apa yang aku tahu, pasti kamu akan sedikit gembira, banyak menangis. Ini makanya kalau ketika dalam ayat itu pasti Allah akan memberikan apa yang sesuatu yang kau rindu. Nanti maunya Rasulullah selamat semua. Makanya kaitannya dengan rahmat, dengan nikmat. Ini dijelaskan oleh para ulama, ada nikmat begini, ada nikmat begitu. Nanti ujung-ujungnya al-mukmin pasti akan mendapatkan nikmat yang hakiki. Nikmat di dunia bukan hanya kekayaan saja, tapi semuanya tadi yang dijelaskan dalam nikmat, kemudian di akhirat nanti akan mendapatkan nikmat, akan diampuni oleh Allah. Ghufira lahu ma farrat wa yurdihi wa nazzalahu fi a'lal 'illiyyin ma'al malaikatil muqarrabin. Mudah-mudahan bisa dipaham. Wallahu a'lam. Ada lagi? Tafadhol. Baik, seperti atas jawabannya. Kepada jamaah ibu-ibu, barangkali ada yang ingin bertanya? Tidak ada. Baik, mungkin apa boleh izin bertanya berkaitan dengan nikmat ukhrawi atau nikmat ibadah tadi yang disampaikan. Apa saja kiat-kiat yang perlu kita lakukan atau bagaimana caranya agar kita bisa merasakan nikmat ibadah itu sendiri? Merasakan nikmat ibadah ini bukan masalah tajwid, masalah akidah, ini hanya maksudnya masalah tasawuf ya. Masalah tasawuf itu sebenarnya ada beberapa tahapan. Untuk merasakan nikmat ibadah itu ada beberapa tahapan. Tapi yang pertama-tama yang didasari itu adalah tasfiyatul qulub. Yang dasar utamanya adalah tasfiyatul qulub, membersihkan hati. Kalau hati sudah tidak ada hiqat, tidak ada hasad, pokoknya penyakit hati yang 7 itu dihilangkan, dibersihkan, nanti akan dengan sendirinya merasakan nikmat Allah. Karena itu nikmat tadi bisa tazkiyatun nufus. Jadi kalau nikmat yang tazkiyatun nufus itu apa tadi disebutkan yang tadi contohnya itu tazkiyatun nufus itu sebenarnya dasar. Makanya selain tazkiyatun nufus itu ada, tetapi dasar utama segala sesuatu supaya kita mendekat kepada Allah adalah nufus. Karena manusia itu tazkiyatun nufus itu bukan berarti nafsunya dihilangkan, tidak bisa. Manusia nggak bisa menghilangkan nafsu karena manusia diciptakan oleh Allah itu dibekali dengan nafsu. Kalau nggak ada nafsu mati dia. Manusia diciptakan oleh Allah wujud di dunia ada nafsunya. Kalau nggak ada nafsu, malaikat. Setiap dia yang dikatakan oleh manusia, karakter manusia pasti ada nafsunya. Hanya bagaimana nafsu itu kita bisa mengendalikan. Dan itu dicontohkan, dipraktekkan oleh Rasulullah, dipraktekkan oleh kita sebenarnya. Kalau kita puasa nih, gambaran yang paling gampang. Kita puasa. Nafsu kita, nafsu makan loh, biasanya sarapan, minum, ya, lapar, itu kan butuh makanan. Keinginan kita untuk makan, keinginan kita untuk minum, itu sebenarnya nafsu. Tetapi ketika kita sadar bahwa itu tidak boleh, tetap ditahan. Kalau orang yang sadar puasa itu seperti itu, menahan nafsu makan. Ini contoh yang paling gampang, makan dan minum saja sudah.
Kita berkeinginan, haus sekali. Nafsu kita pengen minum. Kita lapar pengen. Tapi ketika tahu bahwa makan dan minum tidak boleh, itu nafsu, itu enggak boleh. Maka harus kita tahan sampai batas tertentu, sampai maghrib. Walaupun nanti habis maghrib, double misalnya. Berarti ditumpahkan nafsunya yang sehari, itu dilimpahkan malamnya. Makanya kalau orang yang seperti itu, dikatakan oleh para ulama, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-atas. Tidak mendapatkan apa-apa kecuali ilal ju' wal atas. Kenapa? Karena tidak menyadari bahwa itu semuanya nafsu. Tapi kalau kita tahu itu nafsu, tinggalkan. Ditinggalkan, jangan. Nah ini syarat mutlak sebenarnya. Kita bisa ibadah yang nikmat itu nafsu yang ini. Karena nafsu itu hijabun bainaka wa bainan nafsika. Jadi nafsu itu sebagai penghalang kita. Wa nafsu kadzalika nafsun hijabun bainaka wa baina rabbika. Oh, yang berada dua. An-nasu nafsu hijabun bainaka wa baina nafsika. Wan nafsu hijabun bainaka wa baina rabbika. Maka dasar utamanya adalah nafsu. Nah, untuk bisa mengendalikan nafsu jangan perhatikan orang. Orang mau ngomong begini, mau ngomong itu, enggak usah diperdulikan. Yang penting kita betul sesuai dengan tuntunan Rasulullah, dengan Al-Quran, dengan Alkitab, Sunnah, sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh para ulama. Orang mau ngomong apa, bodo amat. Jangan hiraukan orang. Jangan kita melihat orang, waduh saya sekarang rezeki saya begini, nggak punya apa-apa. Tetangga kita punya. Kalau melihat tetangga ini atau orang begini, kita nggak bakal salah, kita nggak tahu diri kita. Nah, kalau kita sudah tahapannya sudah tidak memperdulikan orang, bukan maksudnya tidak memperdulikan orang itu artinya berarti kita masa bodoh nggak perlu peduli sama mereka menolong, enggak, bukan. Artinya apa yang keluar dari mereka tidak mempengaruhi hati kita. Kita tetap konsentrasi apa yang dijelaskan oleh Rasulullah. Tetap konsentrasi apa yang dijelaskan oleh syariat agama. Lurus. Gak memperdulikan orang mau merusak kita, mau ganggu kita, gak urusan kita. Maka kita akan menemukan diri kita, mengetahui nafsu kita. Tetapi nafsu pasti ada di diri kita. Belum sampai kepada usul ilallah atau tidak bisa merasakan nikmatnya ibadah karena masih ada nafsu. Nah, kalau nafsunya sudah bisa ditekan, bisa diatur, maka bisa nanti akan merasakan nikmat ibadah. Makanya Rasulullah dalam hal ini dari al-qayyis mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ahmaku sebaliknya itu orang yang kumprung bahasa Indonesianya itu. Kumprung itu ya orang gak sehat lah, orang yang cerdas, orang bodoh, orang yang tolol itu pasti tidak mengamalkan apa-apa tapi tulil amani. Selalu mengharapkan begini begitu. Nah, itu. Makanya ada tahap-tahapan. Tahapnya tadi manusia, kemudian nafsu. Ketika kita sudah mengetahui nafsunya begini, kategorinya kita mengetahui nafsu yang ada 7 gitu. Nanti ada nafsu yang ada 7 itu harus dihilangkan semuanya, maka kita bisa akan merasakan nikmat Allah dalam segi beribadah. Jelas, jadi ada beberapa tahap yang harus ini masalah tasawuf bisa dipelajari secara khusus sebenarnya. Khusus tasawuf bagaimana kiat-kiat agar kita bisa merasakan nikmat dalam beribadah. Tapi yang jelas kalau orang awam kita biasalah. Gak terlalu muluk-muluk seperti itu. Kita selalu berusaha. Yang wajib dilaksanakan, berusaha khusyuk. Itu sudah cukup. Dapat tazkiyatul nafs dan lain-lain itu sudah cukup maksudnya. Kita berusaha sambil berdoa kepada Allah. Sudah akhirannya kita wallahu a'lam. Yang jelas kita af'al al-kasbiyah. Kita melaksanakan perantara-perantara sebab-sebab yang menjadikan kita bisa
merasakan nikmat dalam beribadah. Itu ada begitu. Wallahu a'lam. Sudah? Ya sudah. Kita akhiri dengan Satu pertanyaan. oh, Bismillah, Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz atas ilmunya. Pertanyaan yang ingin saya sampaikan adalah dalam memahami bab akidah ini Ustaz, tentunya tadi bisa menyebutkan sejarah singkatnya. Di sejarah tersebut saya tidak bertanya tentang bagaimana perpindahan Mu'tazilah ke Asy'ariyah. Yang ingin saya tanyakan adalah, saya yakin di situasi tersebut itu ada kegentingan dalam pemahaman akidah sehingga muncul Imam Asy'ari, Imam Maturidi, karena ada kegentingan tersebut. Dan kekurangan pemahaman tentang akidah ini tentunya akan berulang kembali manakala pemahaman masyarakat secara mayoritas itu semakin terkikis saja. Nah, maka di zaman ini pemahaman tentang akidah yang semakin berkurang adalah mengakali syariat. Contoh misalnya dari segi pemimpin mengakali sumpahnya walaupun di belakang kepalanya ada mushaf Quran, tapi dia akali di kata rakyat dia mengikuti kehendak rakyat, tapi rakyatnya adalah pimpinannya, bukan rakyat secara mayoritas kecil misalnya saja. Nah, dia akali itu sehingga anggapannya adalah sumpahnya telah terpenuhi karena dia patuh dengan rakyat pimpinannya, padahal karena termasuk rakyat Indonesia juga jadi dia akali. Kemudian di akhiratnya nanti sumpahnya sudah terpenuhi, dia yakin itu akan masuk surga misalnya. Nah, itu ada kegentingan pemahaman oleh seorang pemimpin. Kemudian yang kedua dirombel saja di sisi rakyatnya tadi Ustaz menyampaikan bahwa pemahaman akidah ini akan menentukan amalnya. Contoh kecil jempol kita ketika berkomentar di WhatsApp, di sosial media saja. Nah, ketika komentar itu amal saja termasuknya. Ketika terkikis pemahaman akidahnya, saya yakin komentarnya itu tidak memberikan dampaknya nanti di akhirat. Tetapi bagaimana ketika dia ingin berkomentar dengan jempolnya, itu dia mulai teringat dengan oh iya ini akhiratnya nanti bagaimana. Nah, bagaimana menguatkan sisi pemahaman akidah ini dalam dua hal tadi sehingga dalam beramal itu benar, syariatnya tidak diakali. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, memang perkembangan zaman ya. Kalau dulu ada fitnah Quran qadim apa Quran jadid. Kemudian dahulu ini cerita dahulu. Kemudian ada fitnah lagi, apakah al-mutasyabihat itu dalam ayat seperti Ar-Rahmanu 'ala arsy istawa, terus Allahu fis sama, dan itu hadisul jariyah, itu macam-macam. Itu zaman dulu karena tidak semodern atau perkembangan zaman. Nah, sekarang itu era yang sekarang ini pemikiran kita itu dimasukin karena kebebasan bermedia itu. Rupanya pemikiran dari Eropa, dari Yunani khususnya, itu masuk ke kita karena kebebasan media, yang kemudian menyimpulkan bahwa suara mayoritas adalah sebagai kayak Tuhan, sebagai mayoritas. Ini sebenarnya sudah diajarkan di Yunani tanpa dulu, yang dikelompokkan Aristoteles, Plato. Itu dulu dulu itu sudah sini, tapi tidak bisa diterima karena dulu ulama-ulama kita sangat kompeten dalam bidang ini, sehingga Imam Ghazali rahimahullahu taala dengan keilmuannya membersihkan pemahaman-pemahaman yang seperti itu. Makanya beliau mengarang kitab namanya Iljamul Awam. Namanya kitab Iljamul Awam.
Jadi untuk membentengi daripada akidah-akidah yang masuk dari Yunani waktu itu, Romawi, Yunani, semuanya yang masuk itu kemudian disaring oleh Imam Ghazali, itu maka jadi akidah yang benar itu. Nah, kalau orang yang mengatakan seperti itu, kita doakan dan kita perjelas, makanya harus diperbanyak dakwah-dakwah yang bersifat seperti ini supaya memberikan pemahaman yang ada. Memang kalau kita tahu tadi ada hadis yang menyebutkan alaikum bisawadil a'dzam, harus sawadil a'dzam. Tapi sawadil a'dzam itu sawadil a'dzam yang benar. Kalau kita kalkulasi di dunia ini mana yang paling banyak, muslim apa ghair muslim? Penduduk muslim paling tidak lebih dari 3 miliar. Ya. Kalau kita jumlah total penduduk manusia di dunia ini, itu mayoritas malah bukan. Katakanlah misalkan di PBB berapa negara? Lebih dari 200 negara. Kalau Sawadul A'dzam menyetujui penyerangan ke Israel, apakah itu berarti Tuhan menyetujui penyerangnya Israel ke Palestina? Apakah berarti saya sudah disetujui? Ini yang penyebab apa Israel kemudian dengan PD-nya menyerang Palestina. Kenapa? Karena didukung oleh PBB yang dianggapnya oleh pemikiran mereka adalah sebagai Tuhan. Berarti dengan penyerangan itu benar karena dibenarkan oleh Tuhan. Makanya pemahaman seperti ini mestinya kita harus paham. Jadi yang dimaksud alaikum bisawadil a'dzam itu adalah yang benar. Makanya Imam Ahmad suatu ketika, Imam Ahmad bin Hanbal, suatu ketika beliau itu di penjara. Karena Imam Ahmad itu kan matinya di penjara itu. Semuanya Imam kan dibunuh semua matinya kecuali Imam Syafi'i. Imam Ahmad itu di penjara. Ketika ditanya kenapa kamu enggak ikut mazhabnya Mu'tazilah yang mengatakan bahwa Quran itu hadis. Bahwa Quran itu hadis baru bukan qadim. Kenapa kamu ini? Sedangkan ada ini alaikum bisawadil a'dzam, ada hadis itu. Jawabnya Imam Ahmad bagaimana? Justru saya yang alaikum bisawadil untuk saya. Maksudnya sawadul a'dzam itu adalah yang benar. Adalah yang benar. Kalau misalnya lau tafaku, semuanya umat satu dunia kompak semuanya kepada sesuatu yang jelas-jelas salah, misalnya ada satu yang betul, maka sawadul a'dzam adalah satu. Maka yang dimaksud dengan sawadul a'dzam yang Tuhan itu pemikiran dari sana yang dikembangkan kemudian masuk ke kita. Makanya kita harus tahu. Kita harus tahu dan kita bisa memilihnya. Di sini perlunya orang alim, orang yang punya ilmu, hirasatuddin, yahris dinan nas, dinal ummah. Orang alim itu harus menjaga akidah agama orang umat. Jelas ya? Jadi jangan sampai kita terkontaminasi oleh hal itu, kita harus paham betul. Karena memang Imam Ahmad juga menjelaskan tentang itu. Makanya kalau akidah Asy'ariyah yang paling mayoritas, karena memang diakui semuanya bahwa umat Islam, para ulama dulu yang merumuskan tentang akidah Asy'ariyah Maturidiyah sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan Al-Hadis, kemudian diikuti oleh mayoritas umat Islam yang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Pertanyaan yang kedua, ketika orang memberikan komentar, ini harus kita tahu, harus kita sadari bahwa apa yang kita perbuat bukan bersifat hati ya. Kalau dulu sebelum ada ayat turun itulah yukallifullahu nafsan illa wus'aha, itu Allah Subhanahu wa taala menghisab semua apa yang ada di diri kita sampai hati yang kerentek ada tersirat di hati itu apa, itu dicatat amal itu dulu akan dihisab. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma tasabat. Semuanya akan dicatat. Tapi kemudian para sahabat datang kepada Rasulullah menyampaikan, ya Rasulullah, kalau memang semua yang kita lakukan itu adalah nanti ada hisabnya, hati kita gimana? Gak bisa kita menghindari
apa yang tersirat dalam hati, maka kita nggak bisa selamat ya Rasulullah. Ternyata kemudian turun ayat la yukallifullahu nafsan dan seterusnya, akhirnya tidak bisa. Kalau bersifat hati ada perinciannya. Nah, kalau kita tahu seperti itu, kecuali hati yang tadi itu, tangan, mata, apa semua yang kita lakukan, kita gerakan, itu nanti akan dipertanyakan. Dipertanyakan. Yang tidak ditanyakan oleh Allah kepada kita hanya ada 3. 3 nanti kalau kita sudah meninggal dunia gak bakal ditanyakan oleh Allah. Selain itu bakal ditanyakan dalam sebuah hadis bahwa la haqqu libni adam illa salas. Manusia Bani Adam semuanya hanya 3 yang berhak dan nanti Allah tidak akan menanyai. Yang pertama adalah makanan. Makanan yang kita makan untuk supaya kita bisa jalan, kita bisa kuat beribadah. Makanan itu nggak bakal ditanya, karena itu hak manusia. Yang kedua pakaian. Pakaian untuk menutupi aurat. Kalau pakaian untuk menutupi aurat itu hak Bani Adam, nanti nggak bakal ditanyain oleh Allah. Maksudnya apa yang kita butuhkan, yang urgen dururi bahasa Indonesianya itu. Yang harus suatu harus, tidak mungkin tidak, orang nggak makan nggak mungkin kan. Mau tidak mana harus makan. Adapun nanti hasilnya dari mana itu soal lain, tapi yang dimakan itu loh, itu nggak ada hisabnya. Yang ketiga itu makanan, pakaian. Satunya itu apa satunya? Itu. Apa kemarin Abdullah itu? Makanan, pakaian. Apa satunya kok lupa ini? Apa lupa satu? Itu hadisnya itu. Siapun ta'mun alladhi yuqawi jasadahu wa sawbun yasuru bihi auratahu. Terus yang terakhir itu di hadis itu, Masya Allah, lupa tapi yang ketiga itu. La ilaha illallah. Coba di hadis itu ada. La haqqu libni adam illa salas. Wa ma zada ala dzalika fa huwa hisab. Selain itu yang 3, maka akan ada hisabnya. Maka semua yang kita lakukan tadi yang merupakan nikmat-nikmat tadi semuanya, kalau tidak disyukuri sesuai dengan tujuan diberikannya nikmat itu, maka kita akan bertanggung jawab, akan dihisab. Maka kita harus tahu, kita mau komenin, oh ini salah, jangan, kita harus rem. Kita harus tahu, kita sebelum ngasih komen, ngasih apa, kita harus tahu manfaatnya seberapa, madurutnya seberapa. Soalnya kalau sampai misalnya kita menulis sesuatu dan tulisan itu masih terus, dosa kita masih terus sayang. Makanya harus dihapus. Kalau misalkan ini salah, hapus. Dan istighfar, minta maaf, sudah. Jelas? Jadi harus ingat itu, bahwa apa yang kita lakukan itu udah ketemu. Yang mana? Lupa kemarin satunya. Makanan, pakaian, baitun yakinuhu, rumah. Rumah yang melindungi kita. Jadi rumah yang melindungi kita itu artinya bukan rumah yang villa atau apa, kita bisa ada tempat lah. Entah itu dengan nyewa atau apa, yang penting ada tempat untuk bernaung. Itu enggak ada hisabnya nanti. Karena itu hak kita. Tapi selain itu nanti fahuwa hisab. Akan dihisab semuanya, tangan yang bagaimana. Makanya kita menggunakan nikmat Allah seperlunya dan sesuai dengan apa yang diberikan. Nikmat itu tujuannya untuk apa. Maka kalau seperti itu berarti kita termasuk bersyukur. Kalau selain itu kita berarti tidak bersyukur. Kalau tidak bersyukur kita banyak istighfar, minta ampun, banyak sholawat dan lain-lain. Itu supaya semuanya rangkaiannya supaya kita mendapatkan nikmat
ukhrawi. Ghufira lana ma farratna wa yardi anna. Jelas? Sudah. Ya, sudah kita akhiri dengan baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita semuanya dilindungi oleh Allah dengan hati yang bersih, diridhoi Allah, mendapat nikmat dunia, nikmat akhirat, nikmat wahbi, nikmat hasbi. Dengan rahmatnya Allah, rahmat sifat rahman dan sifat rahimnya Allah subhanahu wa ta'ala, hati kita dibuka oleh Allah, hati kita dibersihkan oleh Allah, hati kita disucikan oleh Allah dengan syariat-syariat, dengan pengetahuan dan ilmu yang kita dapatkan dari guru-guru kami, dari guru kita semuanya. Dan mudah-mudahan orang tua kita diampuni dosanya, ditempatkan di surganya, dirahmati olehnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara kita, adik kita, kakak kita, paman kita, wak-wak kita semuanya, bibi-bibi kita semuanya, kerabat-kerabat kita diselamatkan oleh Allah, diberi ampunan oleh Allah, diberi rahmat oleh Allah, mendapatkan nikmat dunia dan akhirat. Dan semuanya yang kita dapatkan dari ilmu ataupun rezeki oleh Allah diberi keberkahan, diberi kemanfaatan, diberi sebagai jalan menuju ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Dan anak-anak kita mendapatkan bimbingan dari Allah, bimbingan dari Rasulullah agar menjadi anak yang soleh dan solehah. Dan lingkungan kita dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala lingkungan yang damai, lingkungan yang aman, penuh dengan maghfirah, penuh dengan rahmat, penuh dengan taufik, sehingga kita berduyun-duyun bersama-sama belajar ilmu Allah subhanahu wa ta'ala, belajar mengenal Allah, belajar semua yang disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan para nabinya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa kita, mengampuni kita semuanya yang hadir, mengampuni semua kesalahan kita, kecerobohan kita, ketidaknyamanan kita, kemaksiatan kita, semuanya diampuni oleh Allah. Kita mendapatkan ridhonya di dunia hingga di akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Ala hadhihi wa ala kulli musallin wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.